Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Atas kudrah dan irodahnya lah, pada kesempatan pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa hadir dalam kuliah WhatsApp meskipun dilaksanakan secara daring, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa terus mencari dan menuntut ilmu sebagai salah satu bukti ikhtiar kita bahwa kita masih sangat butuh banyak membekali diri kita dengan hal-hal yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini di Kulwap ini yang bertemakan tips mendampingi anak selama home learning ini bisa menjadikan bekal bagi kita sebagai seorang ibu, bagi kita sebagai seorang guru, dan juga bagi kita sebagai orang tua untuk bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman yang sejatinya sedang dirasakan oleh anak-anak kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati dalam mendampingi buah hati kita di masa-masa home learning seperti sekarang ini. Tak lupa, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in itba'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan pula kita termasuk umat yang senantiasa memberikan peran andil kita dalam melanjutkan perjuangan yang telah beliau lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, para orang tua, para ayah, para guru yang kini hadir dalam kuliah WhatsApp di pagi hari ini dengan tema tips mendampingi anak selama home learning yang saya cintai karena Allah. Memang kondisi ini hari ini menjadi sebuah kondisi yang sangat memberikan dampak yang sangat besar. Bukan hanya bagi sekolah, akan tetapi saat ini kondisi ini sangat besar pengaruhnya bagi kita sebagai orang tua. Namun hal ini tidak lantas menjadikan kita sebagai orang tua kehilangan strategi bagaimana cara terbaik menemani mereka di masa home learning seperti ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan adanya Kulwap ini, meskipun saya secara pribadi pun bukanlah orang yang telah berhasil melakukan pendidikan home learning ini. Namun dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang apa yang telah saya alami di rumah khususnya bersama anak-anak saya dengan berbagai dinamikanya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, maka saya akan awali dulu materi kita pagi ini dengan membahas prinsip dasar pendampingan atau pengasuhan anak di dalam Islam. Islam sebagai
agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan Al-Quran sebagai salah satu pedoman dan petunjuk hidup yang bisa diambil oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan prinsip yang pertama, yaitu bahwa setiap anak yang lahir ke muka bumi ini, yang berada di samping kita, adalah anak-anak yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita. Hal ini ada di dalam surat Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya, bagi mereka tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ibu-ibu, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, sejatinya setiap anak yang kita dampingi hari ini adalah anak-anak yang telah Allah pilihkan buat kita. Oleh karenanya setiap anak harus kita terima secara utuh. Ya, tidak setengah-setengah. Diterima dengan penuh rasa syukur, sebagaimana ketika mereka baru terlahir ke dunia ini. Ya, ada sebuah harapan, ada sebuah doa yang kita lantunkan untuk mereka, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi prinsip ini menjadi prinsip awal bahwa kita tidak bisa memilih. Ya, kita pengen anak yang seperti apa, kita pengen jenis kelaminnya apa, kita tidak bisa memilih. Akan tetapi semuanya adalah hak yang Allah pilihkan untuk kita semuanya. Dan ketika Allah telah memilihkan untuk kita, maka yakinlah itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian prinsip yang kedua adalah anak laki-laki dan anak perempuan, kedua-duanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ada di dalam surat Asy-Syura ayat ke-50 yang artinya, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Allah pula yang menganugerahkan jenis laki-laki ataupun jenis perempuan. Yang lagi-lagi itu tidak bisa kita pilih, ya. Tugas kita adalah menjadi pengemban daripada amanah anak tersebut. Prinsip dasar yang ketiga ada di dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 dan 28 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pesan bahwa ketika amanah tersebut sudah diberikan kepada kita, maka tugas kita selanjutnya adalah jaga amanah itu dan tunaikanlah hak-haknya dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh ilmu yang kita miliki. Dan yang keempat adalah mendidik anak sesuai fitrah adalah bagian daripada syariat. Hal tersebut ada di dalam surat Ar-Rum ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini bagian daripada fitrah anak juga adalah bereksplorasi, ya, kemudian mendapatkan sentuhan fisik agar menjadi dan mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Nah, salah satu agar fitrah anak-anak terjaga yaitu dengan mendapatkan pendidikan yang kreatif dan menyenangkan. Ya, jadi luar biasa ya, ibu-ibu, ayah dan bapak-bapak, bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa pola pengasuhan dan pendidikan anak dengan sangat sempurna, ya. Telah memberikan arahan bahwa anak itu adalah pilihan Allah, anak itu adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan haknya, dan didiklah mereka sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia yang Allah berikan itu adalah al-Islam, ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses pendidikan kepada anak-anak itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Fitrah ini harus senantiasa terjaga. Karena ketika fitrah belajar anak kita rusak, maka yang terjadi adalah anak kita akan membenci yang namanya proses belajar. Oleh karenanya, prinsip-prinsip dasar ini perlu dan wajib kita ketahui sebagai bekal awal kita tentang anak-anak kita. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang 3 fase dalam mendidik anak, ya. Yang pertama adalah fase usia anak 0 sampai 6 tahun. Di mana di fase ini sering kita katakan dengan golden age, ya. Sering kita sebut dengan golden time. Dan ini menjadi critical point kita bahwa anak-anak perlu mendapatkan kasih sayang yang sangat maksimal, ya. Kita perlu mengisi lumbung cinta pada anak-anak kita dengan sebanyak-banyaknya, ya. Dan di saat inilah kita bisa membangun yang namanya bonding atau kelekatan antara orang tua bersama anak. Allah memberikan waktu yang sangat panjang kepada kita sebagai orang tua untuk bisa sangat dekat bersama anak, ya, yaitu di usia 0 sampai 6 tahun. Artinya di usia ini anak-anak akan sangat melihat orang tua sebagai figur terbaik mereka. Anak-anak akan sangat mudah memaksimalkan visual mereka dalam mencontoh orang tua. Anak-anak akan sangat senang ketika hari-harinya diceritakan, ya, kemudian dibacakan buku, kemudian diberikan sentuhan-sentuhan, ya, diberikan pelukan-pelukan. Dan kita maksimalkan di usia ini agar mereka bisa mendapatkan haknya dengan sempurna. Ketika masa ini mereka mendapatkan haknya dengan baik, maka insya Allah di fase yang kedua mereka sudah siap untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Fase anak yang kedua yaitu usia anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Nah, ini adalah usia-usia kisaran SD dan SMP, ya. Di mana di usia ini anak-anak sudah mengenal tentang value of life, ya, atau nilai-nilai hidup. Di mana anak dalam usia ini pula sudah diberikan beban-beban atau tugas-tugas yang mengajarkan kepada mereka untuk memiliki tanggung jawab, ya. Anak juga sudah mulai dilatih untuk disiplin. Agar apa? Agar anak kelak menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang mandiri. Dan mulai saat inilah anak-anak sudah mulai bisa diberikan reward and punishment, ya, sudah mulai bisa diberikan sanksi ketika mereka lalai terhadap kewajiban atau tanggung jawab mereka.
Dan fase yang ketiga yaitu fase anak usia 15-21 tahun, di mana pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu pendekatan persahabatan ya. Dalam usia ini orang tua sudah mampu memposisikan mereka sebagai sahabat mereka ya, menjadi pendengar yang baik, melibatkan diri dengan kegiatan atau dunia anak ya, dan juga menjadi orang tua yang hangat dan menyenangkan bagi mereka. Sehingga mereka tidak mencari telinga-telinga yang lain untuk mendengarkan perasaan mereka, untuk mendengarkan keluhan mereka, untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang mereka sedang hadapi. Akan tetapi kita akan menjadi orang yang pertama untuk memberikan solusi terbaik bagi mereka. Nah, tadi kita awali dengan sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip daripada pendampingan dan pengasuhan anak dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk kepada bagaimana mendidik anak di masa pandemi ini, ya. Masa pandemi ini merupakan masa yang tidak terprediksi. Sebuah suasana yang baru, yang penuh kebingungan, yang tidak sedikit menghasilkan kekhawatiran, ya, ketika melakukan interaksi keluar, juga penuh dengan ketidakjelasan sampai kapan gitu ya masa ini akan berlalu. Akan tetapi kita sebagai orang tua pun jangan sampai berputus asa atas kondisi tersebut ya. Karena di balik ujian, di balik musibah yang Allah berikan kepada kita, tentunya banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita hari ini sebagai orang tua sangat menyadari bahwa tugas utama kita dalam mengasuh anak itu ternyata tidaklah mudah. Hari ini kita baru menyadari bahwa guru-guru pun yang mengajar anak-anak kita di sekolah, bagaimana rasanya gitu ya. Ketika kita hari ini mengajar di rumah dengan 1 orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak keteteran, bagaimana dengan kondisi guru-guru kita di sekolah yang mengajarkan satu kelas itu bisa sampai 20 orang, bisa sampai 25 orang ya. Hari ini kita dilatih untuk berempati terhadap orang lain ya. Kemudian hikmah yang lainnya adalah kita diberikan banyak waktu untuk bisa lebih dekat dalam melihat perkembangan anak-anak kita. Mungkin secara tidak sadar kita sudah memasukkan anak kita ke sekolah gitu ya. Kemudian ketika pulang sekolah kita pun hanya melihat anak kita sudah capek gitu ya, tanpa kita banyak berinteraksi, tanpa kita banyak bertanya gitu ya. Kamu hari ini belajar apa di sekolah? Kamu hari ini mendapatkan pengalaman apa di sekolah? Kamu hari ini bagaimana bermainnya bersama teman-teman gitu ya. Kamu hari ini merasa kesulitan gak dalam belajar di sekolah gitu. Nah, hari ini dengan adanya kondisi seperti ini, kita seolah-olah terjun langsung untuk bisa mengetahui sejauh mana kondisi anak-anak kita sebetulnya ketika belajar. Dan ini merupakan hal yang harus kita syukuri ya. Karena apa? Karena tadi anak-anak kita masih berada pada usia pertengahan ya, di mana anak-anak kita sedang belajar disiplin, anak-anak kita sedang dilatih untuk punya tanggung jawab, anak-anak kita sudah mulai belajar militansi gitu ya, ketangguhan dalam berjuang gitu ya. Dan hal ini sangat perlu dimiliki juga oleh orang tuanya ya. Jangan sampai kita mengharapkan anak kita menjadi seorang pejuang, akan tetapi kita sebagai orang tua tidak menunjukkan sikap kita sebagai seorang ibunda para pejuang. Baik ayah bunda, kalau kita lihat apa saja tantangan belajar selama masa home learning ini atau masa pandemi ini ya, maka bisa kita kelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah fasilitas, meliputi baik itu alat elektronik ya, handphone, kemudian laptop gitu ya. Kemudian materi ajar. Materi ajar ini yang sejatinya kita dapatkan dari sekolah gitu ya, tentang apa saja sih yang menjadi target pendidikan anak kita di usianya. Kemudian yang ketiga adalah fasilitator. Fasilitator dalam hal ini adalah kita sebagai orang yang mendampingi mereka di rumah dan membantu anak-anak ketika belajar di rumah. Dan yang keempat adalah ketahanan siswa.
Ketahanan siswa ini berkaitan erat dengan sejauh mana anak-anak kita bisa fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas dari sekolah, dan juga seberapa banyak kebosanan yang mereka rasakan ketika berada di rumah. Nah, oleh karena itu, tantangan ini tidak bisa kita hindari. Akan tetapi, tantangan ini memang mau tidak mau harus kita hadapi. Ya, oleh karenanya peran orang tua seperti yang disarankan oleh Kemendikbud ya. Peran orang tua ini sangat diharapkan bisa hadir gitu ya di tengah kondisi anak-anak kita agar dihasilkan yang pertama adalah outcome yang lebih baik ya, hasil belajar yang lebih baik. Dan hal ini ternyata cukup terbukti ya ketika anak-anak mendapatkan pendampingan yang benar dan tepat selama di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dari sekolah, maka hasil yang didapatkan oleh anak tersebut ternyata jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka belajar mandiri. Dan yang kedua adalah orang tua akan menjadi partnership terbaik buat anak-anak. Ya, bukan lagi temannya. Ya, kalau teman ketika menjadi partner mungkin tadi ya kecenderungan ada salah itu bisa jadi ya. Tapi ketika orang tua yang mendampingi anaknya pasti akan melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan saya yakin semua orang tua yang hadir di kuliah WhatsApp hari ini adalah termasuk orang-orang tua yang memang terbaik buat anak-anaknya. Dan pembahasan utama kita hari ini adalah tentang bagaimana tips menemani anak-anak selama pandemi. Ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, baik itu di YouTube, baik itu di Google ya, tentang tips-tips atau trik gitu ya, bagi para orang tua dalam menemani anak-anak di rumah. Itu sangat banyak sekali. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas menjadi 5 poin saja ya. Yang pertama adalah kita sebagai makhluk yang lemah tentu melihat kondisi seperti ini sangat luar biasa ya, dengan keterbatasan tenaga kita, dengan keterbatasan waktu kita, dengan keterbatasan finansial kita, maka tiada lain selain kita harus melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas keseharian kita ya. Agar apa? Agar yang akan hadir dari diri kita adalah nilai-nilai ilahiyah. Yang nilai-nilai ini yang akan menjadi sumber energi terbesar bagi kita sebagai orang tua di dalam keluarga. Ya. Ketika nilai ilahiyah ini menjadi sumber utama di dalam diri kita, maka hal tersebut akan mengurangi kecemasan dan menghadirkan ketenangan, ya. Sepenat apapun kita sebagai seorang ibu, ya, belum kita harus ngurusin urusan rumah tangga, belum yang diurusin anaknya bukan satu, ya. Belum lagi ketika kita memang mendapatkan amanah untuk melakukan tugas-tugas yang lain gitu ya, yang memang waktunya harus bersamaan. Maka di sini kita dituntut betul untuk menyerahkan semua urusan kita ini hanya kepada Allah ya, dan memohon kekuatan pun hanya kepada Allah gitu ya. Allah yang maha memberi kekuatan, Allah yang maha memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Oleh karenanya bagi para ibu-ibu, bagi para bapak-bapak gitu ya, dan ini juga menjadi pengingat bagi saya secara pribadi untuk senantiasa menghadirkan energi terbesar di dalam diri itu dengan menjaga nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai ruhiyah kita. Agar yang hadir dari diri kita adalah muncul rasa ikhlas di dalam melaksanakannya. Ya. Keikhlasan ini sangat penting. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Ya, sungguh merugi ketika kita melakukan sebuah ibadah yang besar di dalam hidup kita, ya, menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, gitu ya. Akan tetapi hal itu tidak diimbangi dengan rasa ikhlas, maka
apa yang kita lakukan hanya mendapatkan lelah semata, ya, tanpa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh merugi, ya. Oleh karenanya, kalaupun hari ini kita lelah, ya, kalaupun hari ini kita bingung gitu ya, maka jadikanlah lelah kita menjadi lillah, ya. Jadikanlah lelah kita menjadi lillah. Jadikanlah lelah hanya karena Allah gitu ya. Cukuplah Allah tempat mengadu kita. Cukuplah Allah tempat sandaran kita untuk meminta pertolongan gitu ya. Sehingga Allah akan turunkan bala bantuan yang tidak akan pernah kita sangka-sangka, ya. Kemudian juga dengan menjaga nilai ilahiyah ini akan menghasilkan rasa ridho, ya, menerima. Kalaupun ternyata kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita sabar gitu ya. Kita sabar dalam menjalani proses ini. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita, ya, terkait dengan respon kita dalam menghadapi kondisi masalah tertentu, maka coba cek kembali, jangan-jangan ada sesuatu di dalam urusan ruhiyah kita, ya. Apakah itu tentang kewajiban-kewajiban yang wajib gitu ya, apa yang sunnah-sunnahnya gitu ya, atau ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah atau berkaitan dengan orang lain, ya. Nah, tips yang kedua adalah milikilah mimpi yang besar, ya. Seseorang yang memiliki mimpi yang besar, maka ia akan melihat hambatan itu menjadi sebuah tantangan bagi dia, gitu ya. Bukan menjadi penghalang untuk menggapai mimpi-mimpinya dia. Akan tetapi dia akan mencari strategi bagaimana agar hambatan-hambatan tersebut bisa terbuka. Bagaimana agar hambatan-hambatan tersebut bisa dia atasi, sehingga dia akan kembali fokus untuk meraih mimpi-mimpi besarnya dia, ya. Dan tantangan itu akan dia alirkan menjadi sebuah inovasi-inovasi yang baru, ya. Akan dia temukan cara-cara lain yang sangat sesuai dengan kondisi yang memang paling tepat untuk dilakukan, ya. Jadi selain kita memiliki mimpi yang besar, kita pun harus memiliki jiwa yang besar, ya. Jiwa yang besar dia hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang besar. Dan jadikanlah itu sebagai sebuah mimpi, ya, bahwa kita akan menjadi orang yang besar, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang besar, dan keluarga kita akan menjadi keluarga besar, ya. Jadi keluarga besar bukan hanya sebatas banyak anak, ya, akan tetapi keluarga yang memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Kemudian tips yang ketiga adalah jadilah orang tua yang hebat, ya. Orang tua yang hebat ini bukan berarti dia harus memiliki pendidikan yang tinggi, ya. Bukan berarti juga dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang bisa menghantarkan anak-anaknya itu sampai ke surga. Gimana caranya, ya? Maka tadi jaga fitrah anak itu sebagai landasan pondasi pendidikan kita, gitu ya. Ketika anak kita melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh Allah, maka segera langsung ingatkan, ya. Dan disitulah kita dituntut untuk peka, gitu ya. Kita dituntut untuk bisa jeli melihat segala tingkah laku anak-anak kita di rumah. Dan ini lagi-lagi kondisi yang Allah berikan kesempatannya hari ini kepada kita. Dan orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang fokus melihat kepada proses belajar anak-anak. Bukan hanya sebatas hasil belajar anak-anak saja, ya. Ketika kita melihat anak-anak kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata dia tidak selesai gitu ya, maka tetap kita berikan apresiasi terbaik buat anak-anak kita, ya. Bahwa kita sangat menghargai kerja kerasnya dia, kita sangat mengapresiasi apa yang telah dia lakukan dengan sekuat tenaga, dan dia memiliki tanggung jawab yang maksimal, ya. Jadi prosesnya yang dikedepankan, adapun hasilnya itu nanti insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, ya. Dan kemudian yang keempat adalah
jadilah keluarga pembelajar. Nah, di masa pandemi ini yang dituntut belajar itu bukan hanya anaknya saja ya, akan tetapi kita sebagai orang tua juga dituntut untuk mengeluarkan potensi semangat untuk belajar ya. Belajar apa? Banyak hal ya. Belajar membuat perencanaan yang baik ya, belajar untuk mengatur waktu, belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk bisa bekerja sama gitu ya bersama yang lain. Kemudian belajar untuk saling membantu, belajar terhadap ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita tahu ya, lewat Kulwap kah, lewat webinar kah, membaca atau melihat berita dan info-info terkini. Atau yang paling mudah, kalau kita tidak sempat melakukan hal-hal seperti itu, yang paling mudah adalah kita sharing pengalaman kepada orang-orang yang memang sudah berhasil melaksanakan home learning ini dengan baik ya. Kita jangan sampai malu untuk bertanya ya, akan tetapi jadikan kesempatan tersebut sebagai sarana belajar kita ya, dengan orang tua murid yang lain gitu ya, dengan tetangga kita, dengan guru-guru atau dengan siapapun ya. Jadikan apa yang bisa dijadikan sebagai sarana belajar bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita, maka lakukanlah. Dan yang terakhir adalah bangun sinergi bersama ya. Mendidik anak ini sejatinya bukanlah hanya sebatas tugas daripada seorang ibu ya, akan tetapi mendidik anak ini pun adalah tugas dari para ayah ya, para bapak ya. Oleh karenanya kita sangat perlu untuk bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain agar beban-beban kita di rumah itu terbagi gitu ya, bisa saling menanggung beban ya. Bahkan kalau ada kakak-kakaknya di rumah yang bisa membantu kita dalam mendampingi anak-anak kita yang masih kecil gitu ya, maka libatkan saja mereka ya. Seperti pengalaman saya di sini, kebetulan ada 2 anak saya yang juga ikut pembelajaran daring ya ke Bunyan, 2 orang anak gitu ya. Kemudian karena ada kakaknya yang baru masuk SMP belum masuk pesantren, maka saya minta sesekali dia untuk mendampingi anak-anak ketika saya tidak bisa mendampingi. Dan ternyata alhamdulillah ya, meskipun usianya masih kelas 6, tapi dia sudah mulai bisa membantu satu adiknya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan benar gitu ya. Jadi perlunya di sini untuk saling bekerja sama, saling berbagi gitu ya. Itu sangat penting ya. Agar apa? Agar tadi keluarga kita menjadi keluarga yang kompak, keluarga yang solid, keluarga yang tidak hanya menanggungkan beban kepada salah seorang, semisal ke ibu saja ya, akan tetapi tugas ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Saya ingin mengakhiri perbincangan kita di Kulwap ini dengan kata-kata menumbuhkan anak ya, sejatinya sedang menumbuhkan diri kita sendiri ya. Mendidik anak sejatinya adalah mendidik diri kita sendiri. Oleh karenanya, wahai para ayah bunda, jangan pernah putus asa ya untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita selama kita diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka. Maka gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi kondisi-kondisi seperti ini tidak akan terjadi yang kedua kali di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa didapatkan, dan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang memang belum difahami, maka silahkan didiskusikan bareng-bareng ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.